Kenapa kamu butuh kopi sebelum bisa kerja? Sebelum bisa mikir jernih? Sebelum bisa ngerjain sesuatu yang penting? Gue gak ngomongin soal rasa atau ritual morning coffee yang instagramable. Gue ngomongin soal ketergantungan. Soal kenapa otak kamu gak bisa nyala tanpa kafein. Coba bayangin. Ngopi sebelum ngerti cara kerja otakmu, itu kayak nyalain mesin mobil tanpa pernah cek bensin, oli, atau kondisi mesinnya. Kamu cuma tahu pencet gas, mobil jalan. Tapi kenapa jalan? Gimana cara kerjanya? Apa efeknya jangka panjang? Nggak peduli. Hari ini, gue mau ngajak lo masuk ke dalam kepala lo sendiri, ngerti apa yang terjadi setiap kali lo minum secangkir kopi. Dan kenapa mungkin lo udah jadi budaknya tanpa sadar. Pertama-tama, lo harus kenal sama satu zat kimia yang namanya adenosin. Adenosin itu kayak timer alami di otak lo. Bayangin, adenosin itu kayak pasir di jam pasir. Dari bangun tidur, adenosin mulai numpuk di otak lo. Semakin lama lo bangun, semakin banyak adenosin yang numpuk. Dan semakin banyak adenosin, semakin ngantuk lo. Ini sistem alarm alami tubuh lo. Adenosin bilang, "Hey, udah capek nih. Otak butuh istirahat. Tubuh butuh recovery." Sinyal yang seharusnya lo denger dan hormati. Tapi kemudian, datanglah kafein. Kafein itu bentuknya mirip banget sama adenosin. Jadi ketika kafein masuk ke otak lo, dia nyamar jadi adenosin dan duduk di kursi yang harusnya buat adenosin. Bayangin lo udah ngantuk berat, mau duduk di kursi favorit lo buat istirahat. Ternyata kursinya udah diduduki orang lain yang nggak mau minggir. Lo jadi nggak bisa istirahat, terpaksa tetap berdiri. Itulah yang terjadi. Adenosin tetap ada, tetap numpuk, tapi nggak bisa ngomong sama otak karena kursinya udah diambil kafein. Otak jadi tertipu. Oh, nggak ada sinyal capek. Berarti masih segar. Lo nggak benar-benar segar. Lo cuma tertipu. Tapi tunggu, masih ada lagi. Kafein nggak cuma bikin lo nggak ngantuk. Dia juga main-main sama dopamin lo. Dopamin itu neurotransmitter yang ngatur motivasi, reward, dan rasa puas lo. Setiap kali lo ngopi, kafein trigger pelepasan dopamin. Lo jadi ngerasa termotivasi, semangat, ready to conquer the world. Nah, ini dia yang paling ironis, kafein bikin lo semangat, tapi belum tentu bikin lo mikir jernih. Lo tau nggak bedanya mesin motor yang ngebut di posisi netral sama mesin yang benar-benar jalan? Yang pertama cuma berisik, buang bensin, tapi nggak kemana-mana. Yang kedua, produktif. Banyak orang yang ngopi semangat tinggi, tapi outputnya biasa aja, malah sering lebih buruk. Kenapa? Karena kafein bikin lo hyperaktif, tapi nggak necessarily lebih fokus atau lebih kreatif. Lo jadi kayak orang yang energinya tinggi, tapi arahnya nggak jelas. Mulai satu kerjaan, loncat ke yang lain, terus ke yang lain lagi. Sibuk, tapi nggak produktif. Soalnya kafein nggak cuma bikin lo terjaga, dia juga bikin kortisol lo naik, stres hormon. Jadi otak lo dalam mode fight or flight terus-menerus. Dalam kondisi itu, lo nggak bisa mikir jernih, nggak bisa deep work, nggak bisa kreatif. Lo semangat, tapi otaknya belum siap. Sekarang gue mau nanya sesuatu yang mungkin nggak nyaman. Berapa kali lo ngopi bukan karena lo suka rasanya, tapi karena lo kabur dari rasa lelah. Rasa lelah itu sinyal bahwa tubuh lo butuh istirahat, otak lo butuh recovery, mental lo butuh break. Tapi instead of listening to that signal, lo minum kopi, itu kayak alarm kebakaran bunyi, terus lo matiin alarmnya instead of padamin apinya. Masalahnya masih ada, malah bisa jadi lebih parah. Berapa banyak orang yang ngopi buat begadang, buat kerja overtime, buat push through exhaustion, seolah-olah rasa capek itu musuh yang harus dilawan. Padahal, rasa capek itu sahabat lo. Dia nggak mau lo burn out. Dia nggak mau lo sakit. Dia bilang, istirahat dulu. Besok kita lanjut dengan energi yang fresh. Tapi, kita hidup di culture yang nganggep busy itu virtue. Nganggep istirahat itu kelemahan. Jadi kita paksa tubuh terus jalan. Dengan bantuan kafein. Sekarang, gue mau ngajak lo mikir lebih dalam lagi. Kalau lo harus ngopi, biar bisa mikir, biar bisa kerja, biar bisa semangat,
Mungkin yang capek bukan cuma tubuh lu. Mungkin yang capek itu hidup lu. Berapa banyak orang yang butuh kafein buat ngerjain kerjaan yang sebenarnya nggak mereka suka, buat hidup yang sebenarnya nggak mereka mau. Coba perhatiin orang yang lagi ngerjain sesuatu yang mereka passionate. Anak kecil yang lagi main, seniman yang lagi berkarya, mereka nggak butuh kopi buat fokus. Mereka udah naturally energized. Jadi, sebelum lu menyalahin tubuh lu karena nggak bisa fokus tanpa kafein, mungkin inilah saat yang tepat untuk bertanya, am I living the life I actually want to live? Kopi bukan musuh. Kafein juga bukan jahat, tapi tanpa kesadaran lo bisa jadi budaknya. Stop ngopi sebelum ngerti cara otakmu bekerja, because once you understand, you'll realize you're more powerful than you think.